Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai UTS ventilasi pertambangan. Oke, di sini untuk pada ulannya yaitu untuk latar belakangnya, sistem ventilasi pada kegiatan penambangan bawah tanah merupakan hal yang sangat penting. Berbeda dengan tambang terbuka, tambang bawah tanah, ketersediaan ditambah dengan aktivitas penambangan yang menimbulkan debu, sehingga keberadaan merupakan pengendalian pergerakan udara, arah, dan jumlahnya. Dalam pertambangan, safety atau keselamatan pekerja adalah yang utama. Seringkali ventilasi yang kurang tepat pada penambangan bawah tanah menyebabkan tingkat kecelakaan kerja tinggi, sehingga mengurangi produktivitas. Prinsipnya pada sistem ventilasi tambang, jumlah yang masuk sama dengan jumlah udara yang keluar. Jika tidak, maka bisa terjadi berupa kebocoran udara. Pada tambang bawah tanah, sistem ventilasi sangat penting dalam hal pemenuhan kebutuhan udara pernapasan pekerja, membersihkan udara kotor dan gas-gas beracun, mengurangi konsentrasi debu dan juga mengatur panas dan kelembapan udara di dalam tambang, sehingga terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Kemudian untuk jika temperatur dan kelembapan udara tidak sesuai dengan yang disarankan oleh Kepmen 1827 K atau 30 garis miring MEM garis miring 2018, yaitu ambang batas temperatur antara 180 Celcius sampai 240 Celcius dan kelembapan relatif maksimal 85%. Maka front kerja tersebut harus dikondisikan agar sesuai dengan persyaratan tersebut. Nah, untuk ventilasi tambang itu sendiri itu yang merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara tambang, termasuk parameter yang harus dipenuhi pada ventilasi adalah jumlah, mutu, dan arah alirannya. Adapun tujuan utama dari ventilasi tambang adalah menyediakan udara segar dengan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Kemudian, untuk temperatur dan kelembapan yang tinggi dalam lubang tambang mengakibatkan berkurangnya udara yang masuk dan menyebabkan kurangnya kenyamanan dan efisiensi para pekerja. Maka akan memicu terjadinya kecelakaan kerja. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata temperatur. Kemudian untuk fungsi dari ventilasi tambang ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan menyediakan udara segar atau oksigen bagi pernapasan para pekerja dalam tambang dan juga bagi segala proses yang terjadi dalam tambang yang memerlukan oksigen. Kemudian untuk yang kedua yaitu melarutkan dan membawa keluar dari tambang segala pengotoran dari gas-gas yang ada di dalam tambang hingga tercapai keadaan kandungan gas dalam udara tambang yang memenuhi syarat bagi pernapasan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu menyingkirkan debu yang berada dalam aliran ventilasi tambang, bawah tanah hingga ambang batas yang diperkenankan. Kemudian D, mengatur panas dan kelembaban udara tambang bawah tanah sehingga dapat diperoleh suasana atau lingkungan kerja yang nyaman. Kemudian yang terakhir itu mengencerkan konsentrasi gas-gas beracun dan berbahaya dan debu di dalam tambang sampai di bawah nilai ambang batas dan mengeluarkannya dari dalam tambang. Kemudian untuk prinsip aliran udara yaitu yang pertama aliran udara itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian yang kedua itu udara akan mengalir dari tempat yang suhu rendah ke tinggi. Kemudian yang ketiga itu udara akan lebih banyak mengalir pada jalur ventilasi dengan resistensi atau tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur pertahanan atau resistensi yang lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu tekanan ventilasi tetap memperhatikan tekanan atmosfer, bisa positif atau blowing atau negatif exhausting. Kemudian untuk aliran udara mengikuti hukum kuadrat yaitu hubungan antara kuantiti dan tekanan. Bila kuantiti diperbesar 2 kali lipat, maka dibutuhkan tekanan 4 kali lipat. Hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan pada ventilasi tambang. Kemudian untuk jenis-jenis ventilasi tambang yaitu yang pertama ada ventilasi alami atau natural ventilation. Jika satu tambang memiliki dua shaft yang saling berhubungan pada kedalaman tertentu, sejumlah udara akan mengalir masuk
ke dalam tambang meskipun tanpa alat mekanis. Ventilasi alami ini disebabkan udara pada downcast shaft lebih dingin dari udara pada upcast shaft, dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua shaft yang saling berhubung tersebut. Ventilasi alami terjadi karena perbedaan temperatur di dalam dan luar stop, dan temperatur di dalam stop akan mempengaruhi terjadinya ventilasi alami. Apabila terdapat perbedaan temperatur intake airway dan return airway, yang ketinggian mulut pit intake dan outtake-nya berbeda, akan timbul perbedaan kerapatan udara di dalam di luar stop atau udara di intake airway dan return airway yang berbeda temperaturnya, yang akan membangkitkan aliran udara. Kemudian yang kedua itu ada ventilasi mekanis atau artificial atau mechanical ventilation. Ventilasi mekanis adalah jenis ventilasi di mana aliran udara masuk ke dalam yang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat mekanis. Jadi itu perbedaannya antara ventilasi alami dan mekanis. Kalau untuk yang mekanis ini ditimbulkan oleh alat mekanis. Kemudian yang dimaksud peralatan ventilasi mekanis adalah semua jenis mesin penggerak yang digunakan untuk memompa dan menekan udara segar agar mengalir ke dalam lubang bawah tanah. Yang paling penting dan umum digunakan dalam fan atau mesin angin. Mesin angin adalah pompa udara yang menimbulkan adanya perbedaan tekanan antara kedua sisinya, sehingga udara akan bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka proses penerus dapat dilihat bahwa mesin angin menerima udara pada tekanan tertentu dan dikeluarkan dengan tekanan yang lebih besar. Jadi mesin angin adalah perubahan energi dari mekanis ke fluida dengan memasok tekanan untuk mengatasi kehilangan tekan atau head loss dalam aliran udara. Kemudian pergerakan udara di tambang bawah tanah dibangkitkan dan diatur oleh pembangkit tekanan yang disebut ventilator atau mesin angin. Mesin angin yang memasok kebutuhan udara untuk seluruh tambang dinamakan mesin angin utama atau main fan. Mesin angin yang digunakan untuk mempercepat aliran tambang disebut mesin angin penguat atau booster fans. Sedangkan mesin angin yang digunakan pada lokasi kemajuan atau saluran udara tertutup atau lubang buntu dinamakan mesin angin bantu atau auxiliary fans. Kemudian untuk desain ventilasi alami itu di tambang bawah tanah adalah proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika udara, kondisi geologis, kebutuhan kesehatan, dan keselamatan pekerja dengan merancang ventilasi yang efektif. Risiko terkait kualitas udara dapat diminimalkan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Kemudian untuk prinsip dasar ventilasi alami yaitu konveksi, udara panas cenderung naik, sementara udara dingin dari permukaan masuk ke dalam tambang untuk menggantikan udara yang keluar. Perbedaan suhu ini menciptakan aliran udara yang membantu mengeluarkan udara kotor dan membawa udara segar. Kemudian ada perbedaan tekanan. Angin yang bertiup di permukaan dapat menciptakan perbedaan tekanan yang mendorong udara masuk ke dalam tambang melalui bukaan ventilasi. Kemudian untuk komponen utamanya yaitu ada bukaan ventilasi. Ini termasuk tambang yang pintu masuk tambang, jendela, dan ventilasi atap yang dirancang untuk memungkinkan aliran udara masuk dan keluar. Penempatan dan ukuran bukaan ini sangat penting untuk efisiensi sistem ventilasi. Kemudian di kedua itu ada saluran ventilasi. Nah, saluran yang menghubungkan area kerja di dalam tambang dengan permukaan. Saluran ini dapat berupa terowongan atau saluran khusus yang dirancang untuk memfasilitasi aliran udara. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama pada ventilasi, jenis-jenis ventilasi, desain ventilasi alami, yaitu untuk ventilasi silang atau cross ventilation, mengatur saluran ventilasi sedemikian rupa sehingga udara dapat mengalir dari satu sisi tambang ke sisi lainnya, menciptakan aliran udara yang efektif. Kemudian ada ventilasi vertikal, menggunakan ventilasi vertikal untuk mengeluarkan udara panas dan gas berbahaya dari bagian bawah tambang ke permukaan. Ini sering dilakukan dengan membuat lubang ventilasi yang mengarah ke atas.
Nah, kemudian ada ventilasi mekanis. Ventilasi mekanis ini pada tambang bawah tanah adalah sistem yang menggunakan peralatan mekanis. Nah, kemudian prinsip kerja ventilasi ini yaitu berfungsi dengan cara memanfaatkan peredaran, mendorong udara segar menggunakan kipas untuk mendorong udara segar dari permukaan ke dalam tambang, mengeluarkan udara kotor menggunakan kipas exhaust untuk mengeluarkan udara yang terkontaminasi atau panas dari dalam tambang ke permukaan. Nah, untuk komposisi atau komponen utamanya yaitu pertama ada kipas. Yaitu kipas adalah komponen utama dalam sistem ventilasi mekanis. Ada dua jenis kipas yang umumnya digunakan, yaitu kipas inlet atau mendorong udara segar ke dalam tambang. Untuk kipas exhaust yaitu mengeluarkan udara kotor dari dalam ke luar tambang. Jadi inlet mendorong udara segar ke dalam, exhaust mengeluarkan udara kotor dari dalam tambang. Kemudian saluran ventilasi dan juga ada kontrol otomatis. Sistem kontrol yang dapat mengatur kecepatan kipas dan aliran udara berdasarkan kebutuhan, seperti perubahan suhu atau konsentrasi gas berbahaya. Kemudian untuk desain sistem ventilasi mekanis yaitu penempatan kipasnya. Kipas harus ditempatkan secara strategis untuk memaksimalkan aliran udara. Kemudian untuk ada saluran ventilasi, yaitu desain saluran harus mempertimbangkan panjang, ukuran, dan bentuk minimalkan kehilangan tekanan dan memastikan aliran udara yang efisien. Kemudian ketiga itu ada zonasi, mengatur area kerja berdasarkan kebutuhan ventilasi. Oke, lanjut untuk keuntungan dari ventilasi mekanis itu adalah kontrol yang lebih baik. Ventilasi mekanis memberikan kontrol yang lebih baik atas aliran udara. Jadi bisa kita lebih atur dengan yang kita mau. Kemudian untuk yang kedua itu kapasitasnya yang lebih tinggi. Sistem ini memiliki menyediakan banyak udara segar dan mengeluarkan lebih banyak udara kotor, terutama di area yang lebih dalam atau di mana ventilasi alami tidak memadai. Kemudian untuk fleksibilitas yaitu sistem ventilasi mekanis dapat disesuaikan kebutuhan spesifik tambang termasuk perubahan dalam jumlah pekerja atau aktivitas. Kemudian untuk tantangannya dan pertimbangan yang pertama yaitu biaya operasional. Ventilasi mekanis memerlukan biaya operasional yang lebih tinggi, termasuk konsumsi energi dan pemeliharaan peralatan. Kemudian yang kedua yaitu kegagalan sistem. Tergantungan pada sistem mekanis berarti bahwa kegagalan peralatan dapat menyebabkan masalah serius dalam kualitas udara. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin dan sistem cadangan sangat penting. Nah, untuk kesimpulan, yaitu yang pertama untuk ventilasi alami yang kita cakup dari pembahasan tadi adalah elemen krusial dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan merancang sistem ventilasi yang efektif dan memantau kualitas udara secara berkala, risiko terkait dengan kondisi udara yang buruk dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Desain baik dan pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa ventilasi alami berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Kemudian dari ventilasi mekanis di tambang bawah tanah adalah komponen penting juga dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Dengan menggunakan peralatan mekanis untuk mengatur aliran udara, sistem ini dapat memastikan pasokan udara segar yang cukup, mengeluarkan udara kotor, dan mengendalikan suhu serta kelembaban dengan desain yang baik. Mungkin ini kesimpulan yang bisa saya simpulkan tadi dari pembahasan saya mengenai ventilasi alami dan ventilasi mekanis. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.